Al-mas'alatu salisatu yajuzul jima'u mustaqbilal qiblati fi sahra'i wal bunyani wa hadza madhhabuna madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa Dawud al-Zahiri. Permasalahan yang ketiga ialah bahwa berjima dengan istri dalam posisi menghadap kiblat, baik itu di perkampungan atau di tanah los, tanah lapang, itu boleh. Ini hukum boleh ini adalah madhab kami, madhab Syafi'i, dan madhab Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Dawud al-Zahiri. Dawud ya, al-Zahiri. Wa khalafa fi ashabu Malikin fajawazahu Ibnu Qasimin wa kariyahu Ibnu Habibin wa sawabu al-jawazu fa inna tahrima innama yathbutu bi syar'i wa lam yarid fihi nahyun wallahu alam. Kemudian para pendukung Imam Malik, para pengikut Imam Malik berselisih pendapat tentang berjima menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap kiblat. Imam Ibnu Qasim itu memperbolehkan, kemudian Imam Ibnu Habib memakruhkan. Pendapat yang benar adalah boleh. Sebab hukum haram itu bisa terjadi ketika ada syara, ada hadis, ada ayat Al-Qur'an. Padahal di syara tidak ada larangan. Tidak ada larangan dari Nabi. Masalatul khamisatu idza tanaba istiqbal al-qiblati wastidbaraha halal khurujil bauli walau ghaiti thumma arada al-istiqbal aw al-istidbara halal istinja'i jaza wallahu alam. Masalah ar-rabi'atu ya. La yahrumu istiqbalul maqdis baitul maqdis wala istidbaru bil bauli wal ghaiti lakin yukrahu. Yang keempat, masalah keempat ialah tidak haram menghadap Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis di Palestina itu berbuang air besar tidak haram. Baik itu kencing atau buang air besar. Tetapi makruh menghadap dan membelakangi Baitul Maqdis. Al-masalatul khamisatu idza tajannaba istiqbal al-qiblati wastidbaraha hala khurujil bauli wal ghaiti thumma arada al-istiqbala aw al-istidbara hala al-istinja'i jaza wallahu alam. Masalah kelima ialah apabila seseorang menghindar menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika keluarnya air kencing, ketika keluarnya kotoran berberak itu. Kemudian ketika mau beristinja dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu boleh. Wallahu alam. Wa qawluhu wa alla istanja bil yamini wa min adabil istinja'i. Wa qad ajma'al ulama wa annahu manhiyun anhu anil istinja'i bil yamini. Thumma al-jamahiru ala annahu nahyu tanzihin wa adabin la nahyu tahrimin. Kemudian kata rawi, sahabat siapa itu yang mengatakan wala yastanja bil yamini, tidak boleh beristinja dengan menggunakan tangan kanan, itu adalah termasuk adab beristinja. Kemudian para ulama bersepakat bahwa larangan pakai tangan kanan itu dilarang ketika istinja dengan pakai tangan kanan. Kemudian para mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan itu adalah larangan tanzih wa adab, adalah makruh tanzih, makruh lil adab, bukan larangan haram. Dhahaba ba'du ahli dhahiri ila annahu haramun wa asyara ila tahrimihi jama'atun min ashabina wa la ta'wila ala isyaratihim. Sebagian ulama ahli dhahir itu yang anti qiyas ya, berpendapat bahwa larangan itu larangan haram. Pakai tangan kanan ketika beristinja itu adalah haram.
Kemudian keharamannya itu diisyaratkan oleh beberapa dari teman-teman kami sesama Syafi'i. Tetapi isyarat mereka itu tidak bisa dibuat pedoman. Qala ashabuna wa istahabu alla ista'ina bil yadil yamini yumna fi syai'in min umuril istinja'i illa li udhrin. Para teman-teman kami berkata bahwa disunatkan tidak minta bantuan dengan tangan kanan dalam urusan apapun tentang urusan istinja, kecuali karena ada uzur, kesulitan pakai tangan kiri misalnya, maka tangan kanan boleh. Fa idza istanja biyumnahu sabbahu bil yumna wa masaha bil yusra. Apabila ada orang beristinja dengan pakai air, maka air itu dia tuangkan dengan pakai tangan kanan, kemudian mengusap kemaluannya itu dengan pakai dengan pakai tangan kiri. Wa idza istanja bi hajarin fa in kana fi duburi masaha bi yasarihi wa in kana fil qubuli wa amkanahu wad'ul hajari 'ala al-ardi aw baina qadamayhi baitu ita'atta masuhu amsaka dzakar bi yasarihi wa masahu 'alal hajar. Ketika orang itu beristinja, jika mau beristinja pakai batu, itu dilihat-lihat. Apabila yang mau diistinja itu adalah duburnya, maka gosokkan tangan itu, tangan kiri ya, di duburnya itu. Tapi apabila dia kubul di kemaluan depan, sedangkan dia bisa menaruh batu itu di atas tanah atau ditaruh di depannya, sekiranya dia bisa mengusap zakarnya itu, maka zakarnya dia pegang dengan tangan kiri, kemudian dia usapkan pada batu zakar itu. Falam yumkinhu dzalika wadurra ila hamlil hajari hamalahu bi yaminihi wa amsaka dzakara bi yasarihi wa masaha biha wa la yuharriku bil yumna hadza was sawabu. Kemudian apabila tidak memungkinkan hal tersebut dan dia terpaksa harus membawa batu itu, tidak bisa ditaruh di tanah, maka terpaksa dia harus dibawa batunya, makanya batu dipegang dengan tangan kanan, kemudian penisnya itu dipegang dengan tangan kiri, kemudian dia usap dengan tangan kiri itu dan tangan kanannya dengan digerak-gerakkan. Pendapat inilah yang benar. Wa qala ashabuna wa qala ba'du ashabina ya'khudhu dzakara bi yaminihi wal hajar bi yasarihi wa yamsahu wa yuharriku al yumna hadza laysa bi sahihin li'annahu yamassu dzakara bi yaminihi bi ghairi daruratin wa qad nuhiya anhu. Kemudian ada sebagian teman-teman kami sesama mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, bahwa seseorang yang beristinja itu pegang zakarnya dengan tangan kanannya, kemudian batunya dipegang dengan tangan kiri, kemudian dia usap dan gerak-gerakkan tangan kiri itu. Pendapat ini tidak benar. Sebab apa? Sebab dia memegang zakarnya dengan tangan kanan tanpa ada darurat, tanpa keterpaksaan. Padahal dilarang oleh Nabi memegang dengan tangan kanan. Summa inna fin nahyi an istinja'i bil yamini tambihan ala ikramiha wa siyanatiha 'ala al-aqdari wa nahwiha. Wa sanwaddihu hadhil qaidatat qariban min fi awakhir babi insyaallah taala, wallahu alam. Kemudian larangan beristinja pakai tangan kanan itu mengingatkan kita bahwa tangan kanan itu harus dimuliakan, bahwa tangan kanan itu harus dijaga, dihindarkan dari sesuatu yang kotor-kotor dan sejenisnya. Kaidah ini akan saya terangkan sebentar lagi
di akhir bab istidhabah ini. Insyaallah taala. Wallahu alam. Wa qulu alla yastanjiya.